Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul tidak ada alasan untuk menunda. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menghormati seseorang, maka apapun yang diperintahkan orang itu pasti kita lakukan. Bukan saja kita lakukan, tetapi juga segera. Apalagi kalau orang yang kita hormati tersebut memerintahkan agar kita sekarang juga melakukannya, pasti kita tidak akan menundanya. Demikian pula kita terhadap Tuhan Yesus, ya. Maka saudara-saudara, jika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita bukan hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi kita juga melakukan dengan segera perintah itu sesuai dengan waktu di mana kita harus melakukannya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid, ya, pertama Petrus dan saudaranya Yohanes, Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka saat itu juga Alkitab mencatat mereka meninggalkan jala dan perahunya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Matius yang sebelumnya berprofesi sebagai pemungut cukai, saat itu juga Matius meninggalkan meja cukainya. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan perintah Tuhan yang harus kita penuhi saat ini juga? Ketika Tuhan mengatakan agar kita melepaskan segala sesuatu, kapan kita memenuhi perintah tersebut? Tuhan tidak berkata nanti. Tuhan berkata saat kita mendengar perintah itu, baiklah kita segera melakukannya. Tetapi kenyataannya hampir semua orang menunda. Tentu dengan berbagai alasan, ya. Jangan kita merasa Tuhan akan maklum, ya, dengan penundaan karena kita punya kelemahan dan kekurangan. Orang lain juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk. Ingat, ya, Tuhan tidak akan menerima penundaan dengan alasan apapun, sebab hal itu merupakan sikap tidak menghormati Tuhan, sikap tidak menjunjung tinggi Tuhan, dan sikap tidak mengasihi Dia. Kapan kita melepaskan genggaman? Apakah menunggu kita sekarat? Sudah pasti itu kita akan terlambat, ya. Melepaskan apa yang ada dalam genggaman kita itu bukan nanti, tetapi ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada kita. Dan inilah seharusnya yang membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar telah melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam genggaman kita? Ya. Saudara-saudara, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Ini masalah besar-besar sekali. Sebab meninggalkan segala sesuatu atau melepaskan segala sesuatu, ya, seperti mengosongkan diri, tidak menoleh ke belakang, hidup sepenuhnya bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bukan hal yang sederhana. Ini berat, ya. Banyak orang masih menunda karena masih mau menikmati dunia. Kenyataannya, kalau demi kepuasannya, entah kepuasan diri sendiri atau karena mau memuaskan orang lain, seseorang berani bunuh diri. Bagaimana dengan kita? Demi cinta kita kepada Tuhan, demi menjadi berkat bagi orang lain, beranikah kita menyangkal diri? Apakah masih ada sesuatu yang membuat kita merasa lengkap dan bahagia, ya? Yang tanpa sesuatu itu kita tidak bahagia. Ini ikatan dan belenggu yang harus dilepaskan, ya. Ikatan dan belenggu inilah yang membuat seseorang tidak dapat menjadi perawan suci. Saudara-saudara, pengertian perawan suci adalah seorang yang tidak terikat dengan percintaan dunia. Apakah masih ada yang kita sisakan? Ya. Ketika kita berani melepaskan segala belenggu atau ikatan dunia, kita akan menikmati kebahagiaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita akan mendapatkan hikmat surgawi dalam menangani segala masalah. Ketenangan dan keteduhan menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan
seiring kita mengalami pertumbuhan kesucian yang sangat signifikan. Jadi saudara-saudara, kita jangan menunda ya. Jangan berpikir melakukan hari ini sama dengan besok. Penundaan akan berdampak untuk kedewasaan rohani. Sebab kalau kita masih terikat dengan sesuatu, hubungan kita dengan Tuhan tidak mungkin bisa harmonis. Karena kalau kita masih terikat dengan percintaan dunia, kita tidak akan dapat mengerti kebenaran. Merasa mengerti, tapi sebenarnya tidak ngerti. Ya, apa bedanya orang yang mengerti dengan benar dan orang yang mengerti dengan tidak benar? Sama-sama secara logika bisa mengerti, tetapi ada orang yang mengerti dengan benar akan berdampak dalam perilakunya, ya, berdampak dalam tindakannya. Kebenaran yang dipahami itu akan hidup, ya, bertumbuh dan akan membuat perubahan yang signifikan secara terus-menerus. Hari demi hari akan kelihatan perbedaannya. Orang yang mengerti secara logika tapi masih dalam percintaan dunia, suatu saat akan mengalami stagnasi atau berhenti. Dia tidak merasa sukacita dengan kebenaran yang dia mengerti. Dia mencari-cari lagi pengajaran yang cocok dengan selera duniawinya. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini memiliki kematian yang bermartabat? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.